Sekali lagi, selamat pagi. Puji Tuhan. Yang kami hormati para asisten, para pejabat tinggi Pratama Salon 2. Yang kami hormati para pejabat Salon 3, Salon 4 dan karyawan-karyawati sekalian yang kami cintai dan kami banggakan. Sekali lagi selamat pagi. Pertama-tama sebagai umat yang percaya kepada Tuhan yang Maha Kuasa, mari tak henti-hentinya saya mengajak kita semua, kita memanjatkan puji dan syukur atas kasih dan rahmat, karunia serta anugerah daripada Tuhan. Kita masih diberikan kesehatan, diberikan kehidupan, kekuatan, sehingga pagi hari ini Januari tanggal 17 2025 kita boleh hadir sama-sama mengikuti apel di lingkungan pendopo kantor Bupati yang baru dalam suasana yang bersahaja satu sama lain. Pertama-tama pada kesempatan apel ini saya atas nama pribadi, keluarga, tapi juga selaku Bupati 2 periode berakhir mengucapkan selamat tahun baru dan selamat hari Natal bagi umat Kristiani semua. Saya tidak melakukan open house di tanggal 1 Januari. Ya, saya tidak mau kita bersenang-senang di tengah penderitaan raya. Bukan berarti saya mau sengaja meninggalkan ini jadi mau tidak. Prinsip hidup saya seperti saya, karena dari masyarakat notabene yang tidak punya bekerja keras hingga menjadi pemimpin, di hari-hari seperti itu saya tidak mau hura-hura. Jadi sekali lagi saya minta maaf untuk semua para pejabat Salon 2, Salon 3, seluruh masyarakat, tapi terutama staf, yang mana tanggal 1 saya tidak open house. Bukan berarti, tapi ada maksud lainnya. Anda tidak berpikir dan tidak terpikirkan. Begitu. Sekali lagi selamat tahun baru. Mudah-mudahan tahun baru kelakuan baru. Walaupun Anda punya fisik roman muka yang lama, tapi kelakuan harus baru dan punya prinsip hidup. Hari demi hari harus ada perubahan dan peningkatan dalam pribadi hidup. Saya pikir itu yang mengawali pertama. Yang kedua, pada apel ini terima kasih kepada seluruh pejabat, tapi juga seluruh ASN maupun tenaga kontrak daerah atau honorer, yang mana pertama ikut ambil bagian dalam kerja bakti massal berturut-turut sampai dengan saat ini dalam rangka menyongsong kegiatan keagamaan yang dilaksanakan seluruh gereja Kristen Injili di tanah Papua sebanyak 70 klasis dari berbagai daerah yang ada datang di Mansel sini pada tanggal 20 nanti. Dan kegiatan itu Raker 3 ini berlangsung 21 sampai dengan 24 penutupan. Tetapi juga di tahun ini ada kegiatan keagamaan di bidang Muslim. Pasien 1 ada ya? Ya, kita sudah siapkan dananya 1,5 miliar. Jadi ini untuk menjawab desas-desus isu-isu yang bilang pemerintahan Mawar Jilid 2 ini tidak memperhatikan
kegiatan keagamaan cuma melihat Kristen, Muslim tidak. Dan ini sudah berjalan. Diharapkan pemerintahan yang berikutnya dapat lebih baik dan meningkat lagi dari apa yang sudah kita letakkan. Oleh karena itu, dihimbau kepada semua ASN, pejabat, tapi seluruh masyarakat Kabupaten Manokwari Selatan dalam rangka menghadapi event tersebut. Untuk itu yang pertama, diharapkan mari sebagai abdi negara, abdi masyarakat, mari kita memberikan pemahaman, pengertian yang baik kepada masyarakat kita dalam pembinaan kemasyarakatan, bidang sosial, budaya, ekonomi, dan politik secara global. Lebih khusus dalam rangka menyongsong HUT PI, sekali lagi HUT PI, tetapi juga kegiatan keagamaan yang dilaksanakan di wilayah Manokwari Selatan ini, sehingga mereka yang datang mengikuti kegiatan keagamaan tersebut, mereka pulang dengan membawa satu kata, kalimat, kami datang, kami lihat, kami pulang. Itu cerita. Cerita apa? Cerita karakter, kelakuan, pembangunan secara global yang sudah kita sama-sama hadirkan kabupaten ini untuk perubahan itu. Bukan datang, lihat, pulang cerita hal-hal yang negatif dari Mansel di wilayah kabupaten dan kota mereka. Sehingga ini yang pemerintah daerah mengharapkan pada semua komponen masyarakat yang ada, mari kita berpartisipasi, karena melalui agama, melalui pembelajaran, mengamalkan nilai-nilai religius itu, kita bisa hidup baik, mengasihi satu sama lain, dan kita hidup berinteraksi sosial di lingkungan di mana kita berada secara berkarakter yang baik, bermartabat. Oleh karena itu, sekali lagi, setelah ini Ibu Asisten 3, Pak Koordinator, agar jadwal selanjutnya untuk mungkin pembersihan di mana kita menyesuaikan dalam rangka tersebut. Yang kedua, di bidang pemerintah, Pak Inspektorat, ya surat Bupati kan sudah. Anda tidak lakukan, Anda akan ditegur oleh tembusan-tembusan yang sudah ada itu. Segera dilakukan audit terhadap kinerja daripada KPU berkaitan dengan dana hibah yang telah kita siapkan, kita anggarkan untuk kegiatan pilkada, sehingga dana yang sudah kita anggarkan dan sudah digunakan, gunakan baik sesuai dengan peruntukannya. Jika tidak, diaudit dan dilaporkan ke BPK dan kita tindak lanjut itu, sehingga tidak ada dusta di antara kita, karena ya sudah jelas itu terkait dengan mendukung jalannya pilkada. Hibah nota kesepahaman sudah ada, diaudit segera. Ya sudah siap. Jangan suratnya, saya minta Bapak audit ini yang sudah ada temuan ini. Temuan dalam arti
uangnya ini ada, tapi entah dilakukan kemana, itu yang Bapak lapor ke saya. Supaya saya lapor kepada pimpinan, dalam hal ini Menteri Dalam Negeri. Sehingga ya ada mau menolak kesalahan kepada Pemda, jelas. Seperti itu. Mengapa? Karena mendukung kerja-kerja daripada KPU itu sendiri. Di dalam nota kesepahaman itu kan sudah jelas itu dianggarkan sesuai dengan peruntukan. Ya, jika kalau tidak dilakukan itu dengan baik, dengan berkoordinasi pada pemerintah berkaitan dengan entah itu mau biasa dipisihkan dibilang cecewo kan, sama juga. Ini kan umpamanya yang untuk Kadindak yang tidak menggunakan partai itu apa namanya itu? Ya, independen, itu kan anggarannya juga ada. Tapi kok kenapa anggarannya tidak ada? Kan itu harus ada itu. Nah, dilaporkan, ini kami mau cecewo untuk ini. Atau TPS yang tadinya berapa, itu semua jelas. Tidak perlu saya mau rincikan. Ini sudah, Anda ini semua paling pintar semua. Andalan di bidang itu. Kalau kayak kita ini kan bicara politis, dia tidak tahu yang begitu-gitu. Untuk itu segera hari ini hari Jumat jam 2 saya sudah terima itu. Lewat ya tahu yang saya lewatkan. Selesai. Ya. Itu. Kenapa? Itu jadi dasar kita panggil. Apabila tiba-tiba kita ditanya kenapa KPU Manokwari Selatan kuasa hukumnya sudah ada, tapi ininya tidak ada. Pertanyaan, kerja baik-baik. Sehingga proses ini bisa jalan. Berkaitan dengan itu, pilkada di Mansel kita sama-sama ketahui. Sekarang ini ada dilakukan gugatan di MK, kita mengikuti proses ini dengan baik dan nantinya kita berharap dilakukan keputusan yang sesuai dengan perundang-undangan dan seadil-adilnya. Saya pikir itu, sehingga tidak membuat keributan sosial, person maupun mengganggu semua aktivitas pelayanan ekonomi, transportasi yang ada di Kabupaten Trans atau Kabupaten Satelit yang menghubungkan antara kabupaten kota ini. Bintuni, Pegap, mudah-mudahan sudah tidak longsor di sana. Ya kalau sudah palang di laut lagi saya sudah tahu, Bunda tak bisa lewat. Itu ilmu saya habis itu. Kalau sudah palang di laut saya tidak tahu. Untuk itu ini yang kita berharap. Mari berikan pemahaman yang baik pada masyarakat kita, sehingga jangan persoalan pilkada ini membias. Serahkan sesuai dengan hukum yang berlaku. Demikian terkait dengan pilkada yang sedang berproses. Jadi jangan ada suara-suara sumbang segala macam, kita tunggu aja yang akan memutuskan itu. Yang berikut berkaitan dengan poin pertama tadi, sekali lagi diharapkan kepada seluruh OPD ada umbul-umbul pasang, partisipasi pasang. Ini pokok ada ya. Kalau tidak ada nanti disampaikan Ibu Asisten 3 Kepala Distrik. Ya, jangan infokom dari Kepala Distrik Pak Tawar cuma gara-gara mobil apa itu informasi. Kepala Distrik punya lagi, kasih informasi, infokom punya lagi, udah Pak Kumara sendiri. Infokom bilang itu tugasnya saya ya.
tugas Bapak dalam pemerintahan ini kan, dinas yang Bapak pimpin itu kepala bidang, sekretaris itu saja, tapi kepala distrik dia punya wilayah luas, dia punya kampung. Jadi ya kalau itu tinggal koordinasi, tingkat koordinasi yang tahu usah baku tawa kayak anak TK juga tuh bicara masih mengerti lagi. Saya harap ke depan jangan begini tahun baru jadi pikiran yang religius, cenderung sedikit lah ya, sehingga tugas-tugas itu bisa berjalan dan tidak saling menyalahkan, menyikat, menyikut dan lain sebagainya. Yang berikut, sebentar malam Paslon 1 pelantikan jadi ya, pelantikan DPR, ketua pimpinan DPR belum dapat, nanti dikoordinasikan ya, karena semua ini cara banyak, tapi kalau ini tidak ada lab. Begitupun pegawai P3K, kamu demo sampai dunia kiamat, kalau ini tidak ada, kamu apa? Mau daun coklat? Daun pisang? Makanya jangan emosi. Anda itu diatur dan diurus. Anda kan cari kerja. Yang duduk di sini bekerja ini mereka, bukan datang duduk. Mereka berpikir dan bekerja, terutama kepegawaian, para asisten. Ya, semua ini kan belajar dari hal kecil dalam kehidupan pribadimu sampai dari organisasi pemerintahan yang besar, sama semua itu. Saya itu cuma duduk heran-heran, dibilang Bapak dong ancam bicara di meta. Berbahagialah bagi mereka yang menggunakan medsos dengan bijaksana. Mereka akan mendapat semua yang dia bisa ketahui lewat HP-nya dia, medsos itu. Tapi kalau dia mau lakukan yang tidak baik atau negatif, karma akan berlanjut. Seperti itu. Oleh karena itu, nanti setelah ini berlanjut ya, berikutnya itu para badan kepegawaian ada, belum datang, ada surat, ya puji Tuhan beberapa waktu lalu kita menghadap Menpan dan mereka yang P3K yang sudah ada nama selama ini honor tapi belum terakomodir akan didata ulang dan tetap akan jadi prioritas untuk perekrutan kembali jadi pegawai P3K pada tahun ini sesuai dengan daun coklat yang ada di mindset. Jadi kalau daun coklat kecil, hujan masih kena basah, kita pindah ke daun pisang. Seperti itu. Kalau daun pisang lagi angin kena bocor-bocor ya, pakai daun apa lagi? Daun gatal tidak mungkin ya. Saya pikir kalau kita pakai kalimat-kalimat biasa begini, ya, apa pembangunan ada ya, Pak Edi Nyomus ya ini. Ya, Pak Kabak ini kata-kata yang lemon paling banyak, jadi dia pernah kanompa itu ya, paling banyak. Ya, memang tidak ada yang jadi pilot project, dia saja pernah kanompa. Jadi jangan di TikTok terus Pak Kabak. Ya. Pak Kabak ini kalau Bapak mau di TikTok, lo pindah sudah besok tidak jadi kamu, jadi artis saja toh. Bapak jadi artis. Jadi saya pikir itu beberapa hal yang disampaikan. Yang berikut berkaitan dengan anggaran. Pada kesempatan ini seluruh OPD ya tidak ada lagi sidang-sidang. Kita mau sidang sudah. Masa sidang sudah selesai. Tinggal pimpinan dilantik, besok kita koordinasi, ya tetap perbub jalan. DPR tidak setuju, kau sudah terima gaji. Apa? Gaji Dewan sudah terima.
akak yang belum ya, kabak anggaran. Nah, kacamata ini baru lihat, macam saya pikir letkol satu yang berdiri di depan. Ya. Mudah-mudahan tahu letkol itu apa? Nanti baru kau tanya, supaya saya kasih tahu. Bukan letnan kolonel. Pasti ada yang bilang pasti kol itu koleng-koleng. Tidak juga. Ya. Begitu terkait dengan anggaran 2025 akan disesuaikan dengan waktu. Nah, kenapa? Kalau kita tidak patuh dan taat, tidak disiplin, ya karena KUA dan PPS ini sudah siap. DPR sudah dilantik sejak pergantian DPR yang lama pada bulan Desember yang lalu. Desember apa November ya? Desember ya. Saat itu sejak pembentukan AKD, alat kelengkapan dewan, ya mereka harus terima KUA dan PPS supaya sambil dibahas proses AKD berjalan sehingga bulan Desember yang lalu sudah kita proses. Tapi ini kalau mau sidang sekarang berarti itu sidang tahun anggaran 2026 itu. Seperti itu. Jadi kita sudah terlambat, kita tinggal menyesuaikan. Koordinasi. Tinggal Sekda, Pasten 2 dan Keuangan berkoordinasi untuk DPR sehingga tetap jalan. Hal-hal lain terkait dengan kepentingan mereka untuk pokir ya, pokir ini kan itu tidak bisa mengganggu semua anggaran yang sudah ada di dinas-dinas karena mereka ini langsung dari pusat koordinasi, terutama dana DAK, dana otsus. Jadi masih berpegang kepada otsus, tidak otsus yang lama sudah tidak ini lagi. Kita berpegang pada undang-undang otsus yang baru dan itu sudah berlaku. Nah ini yang perlu seorang politisi harus tahu, karena otsus itu anggaran politik untuk membangun tanah Papua, supaya bisa menjelaskan itu baik dan tidak ada pro kontra dan salah paham terkait dengan dana otsus dan ada beberapa sumber-sumber anggaran lain. Kita ini PAD-nya baru jalankan sampai di depan, bapak mama, yuk aku bantu saya bangun rumah, jadi kau datang bikin pajak. Udah petugasnya Pak Asten 1 ini balik lagi, yang cari uang ini. Kita berharap itu ada, sehingga kalau menjawab hal lain kan kita bicara di DPR, karena ada pendapatan asli daerah yang signifikan dan itu bisa diintervensi oleh DPR. Ini orang jalan minum mabuk beli di mana uang tidak masuk ke PAD, ribut nanti baru Pemda yang bayar. Makanya ke depan nanti kita akan bicara dengan tokoh-tokoh agama semua yang ada, toko kios yang ada pinggir jalan semua, supaya miras besok kita tertibkan dan kalau mau dijual jual, tetapi ada punya PAD masuk untuk pemerintah daerah supaya bisa digunakan untuk menjawab tantangan pembangunan yang ada. Tantangan pembangunan yang ada di Mansel ini. Tinggal nanti regulasi ditertibkan sehingga bisa miras itu siapapun yang beli berlabel Pemda dan ada PAK selain sumber-sumber yang lain tepat. Karena pendeta, guru Injil larang minuman, terus dia tidak pergi bicara untuk yang mabuk dan itu.
kasih kacau, KDRT, dan lain sebagainya. Sama saja. Mari kita berpikir yang realistis dan duduk sama-sama bicara sehingga ada hal-hal yang bisa kita dapat dari situ, terutama menyangkut pendapatan asli daerah, sehingga bisa saling menunjang untuk pembangunan di Mansel ini ke depan. Itu berkaitan dengan anggaran yang tadi. Oleh karena itu, Asisten 2 Sekda nanti akan dikoordinasikan dengan anggota Dewan yang terhormat, sehingga kita tidak saling berpantun di media sosial, tapi juga di berita Mansel ataupun berita lain-lainnya. Mari kita gunakan itu dengan baik, berbicara yang sifatnya membangun seluruh masyarakat yang ada. Itu Kadis Pendidikan ada? Cek itu sekolah-sekolah itu, anak-anak yang sekolah di Lokon, apalagi Lokus kah apa itu? Miss. Terus ada yang di mana lagi? Jenius kah? Itu sudah anak-anaknya sudah bersuara, telepon. Bapak Bupati, kami ini dipecatkan tidak tahu bagaimana ini. Sekolah sudah itu, coba cek itu. Tugas kamu itu gimana itu? Mampu nggak? Ya, kamu bergerak itu. Coba bergerak itu. Sian anak-anak itu. Pak Kabak Pembangunan mana? Apalagi yang jadi masalah di sekolah? Pribadi? Oh iya. Kasih tangan di mulut, rokok, anak merokok. Oh tidak, ya. Oke. Saya pikir anak merokok di sekolah lagi. Kalau anak merokok ya bapak merokok, jadi anak ikut. Ya. Buat pendidikan, Kadis Pendidikan, ingat itu. Ya. Sehingga bencana alam, itu masyarakat di Warkuandi dengan kena penumpala. Sudah diselesaikan. Oh kali. Ya, ini di kebun bisa, di laut bisa semua. Tapi setelah itu dong palang kau. Jadi dong tidak mau polisi siapapun bawa alat, mereka tidak mau. Dong mau harus kau yang turun. Saya tidak mengerti. Pakai ilmu apa? Coklat atau ilmu apa? Oh coklat. Oh, memang dulu kalau di pertanian jadi ada harus berikan. Ya. Saya juga heran. Ditelepon suruh alat dari yang kita tahu, dia tidak mau, harus bencana alam Pemda sendiri. Apa bedanya yang saya suruh sama kau suruh? Saya jadi bingung, ilmu saya habis langsung. Atau tidak mau yang Bapak Bupati itu mau yang bencana alam. Aduh, saya sudah bisa jawab lagi yang itu. Jadi masyarakat kita ini aneh tapi nyata. Jadi seninya di situ. Untuk itu mari para pejabat sekalian, Anda harus berbijaksana dengan hal-hal seperti itu dengan baik dan perlu pemahaman. Ya, kita berdoa supaya proses ini cepat selesai, KPU tetapkan, dan partai-partai politik yang mengusung secepatnya mengusulkan supaya ditetapkan bupati terpilih untuk melanjutkan pemerintahan yang ada yang lebih baik. Yang berikut tadi siapa lagi nih? Perhubungan. Oh. Bagaimana dengan kau punya itu kebakaran ke apa itu? Sudah selesai? Oh sudah. Ya. Ini kemarin ada salah satu investor datang ke sini dan saya suruh Kadis Perhubungan yang mendampingi. Mereka mau berinvestasi mobil listrik sama motor listrik.
Dan investasi mobil listrik dan motor listrik ini pusatnya di Mansel. Mudah-mudahan ini akan terrealisasi, sehingga khusus Pemda Mansel ya, kalau itu sudah betul-betul ada di sini ya, kita juga harus ambil bagian, dan harus ke depan ini sudah tidak ada lagi pakai mobil yang sekarang pakai semua listrik, serba lingkungan, karena ozon kita ini sudah menipis. Apalagi kebun banyak, tebang tak karuan, ya, besok kita semua pindah tinggal di bulan. Ya. Ini staf ahli pemerintahan ini dia dulu SKMA, jadi dia sudah tahu. Jadi saya bicara itu langsung dia tersenyum baru ketawa. Tapi dia juga kepala bikin kebun juga. Ternyata dia kebun di mana? Saya belum pernah lihat Anwar kau bikin kebun. Kalau berdoa, saya lihat kau berdoa marah-marah, itu saya sudah lihat. Berdoa untuk Tuhan itu dia marah-marah, suara tidak boleh keluar. Ya, berdoa pelan-pelan. Ya, Tuhan tahu. Ini kau berdoa tidak pakai mic keras, apalagi pakai mic yang di masjid lagi, saya sudah tahu lagi. Anwar. Untuk itu, investor akan investasi motor dan mobil listrik. Nanti besok Raker Sidode akan berapa unit? 4 ya? Motor? 2. Kemarin kau bilang 4. Kau ini ustaz apa itu? Ya, coba kau tanya berapa itu? Kalau 2 berarti ya klasis Orange Pari sama klasis Tangsiki. Terus kalau yang Pemda punya di bagian mana? Nyusul? Oke, saya janji. Ya. Kalau besok anak-anak Indo kredit tuh kasih murah ya. Udah kasih tahu. Jadi besok kamu datang sini sudah pakai motor listrik. Nanti dibangun dia punya sentra, sedangkan SPBU begitu. Tidak perlu kau datang untuk. Jadi tidak bisa kau cocok di sini, tidak bisa. Nanti dibangun kayak SPBU, kalau sampai di mana tinggal cok saya. Jangan, kalau yang penting jangan salah cok. Itu cok untuk motor listrik dan mobil listrik, kau cok KPA itu yang salah. Itu saya sudah tahu, saya ilmu habis langsung. Ya kadang-kadang begitu. Ini bukan di sini Jakarta loh. Itu sudah dikasih kode di bandara Halim Perdana Kusuma itu kan, itu cok untuk cok mobil listrik. Dia datang, supir taksi lagi. Dia cok apa di situ ya, terus kena strom lah dia. UGD. Jadi ya, Pak Yus, ini wilayah ini Arfak. Ada yang kena strom, saya tidak tahu. Ingatkan saja. Sosialisasi lagi dulu ini strom ini. Ya itu. Terima kasih Kadis Perhubungan. Dan kita berharap ke depan supaya ya kita mau hidup 1000 tahun lagi, karena kita tinggal gunakan mobil yang diesel ini membuat ozon kita ini, penipisan bumi ini sudah rumah gajah kita sudah menipis, dan diprediksi satu saat kalau tanah Papua, hutan ini kita gundul sampai habis, maka kita semua akan pindah ke bulan. Saya tidak tahu kita di bulan tinggal di bagian mana. Kamu lihat bulan saja, jangankan bulan, masih di matahari saya tuh suka kumara dan tanah, apalagi ke bulan. Begitu. Mansel ini daerah yang rawan bencana, sehingga kita harus manfaatkan lahan ini dengan baik, bijaksana. Baik, saya pikir itu. Hal-hal lain, terutama saya ingatkan kembali dalam rangka kegiatan rohanian gerejawi ini, mari kita sama-sama partisipasi panitia dalam rangka kegiatan tersebut. Semata-mata tidak ada hal lain untuk mau membanggakan
nama pribadi saya atau tidak, tapi kita menghadirkan kerajaan Allah di sini. Hamba-hamba Tuhan yang datang itu mereka berdoa, bekerja dan berdoa di sini supaya kita diberkati. Itu aja. Saya ini terlibat di tadi, tapi juga sebagai wakil ketua PI di tahun emas besok ini. Jadi kita juga rapat di Monsinang 5 Februari, karena akan soal kegiatan yang akan berlangsung di sana juga. Untuk itu masa akhir jabatan kalau kurang hadir dan kamu lihat tidak muncul-muncul sini, bukan saya sengaja, tapi ada tugas yang tanggung jawab yang perlu saya selesaikan. Baik itu tingkat provinsi atau tingkat gereja secara wilayah gerejawi maupun wilayah kabupaten atau wilayah Mansing sini. Jadi kalau tidak ketemu, nah ini para bupati Asdun 1, 2, sekda itu bagian dari bupati atau pemerintahan yang ada. Jadi koordinasinya jelas. Saya pikir itu. Baik, ini beberapa hal yang terutama para pencaker honorer yang nama-namanya belum terdata, tapi yang sudah, kamu kurangi mabuk sudah, urus berkas sudah baik-baik. Ini ada yang pergi urus kesehatan, narkoba, lo tanya dia, pernah narkoba? Ya saya pernah minum. Wah, ditanya narkoba dia boleh pernah minum. Saya sudah tahu. Nah ini aneh tapi nyata, bukan tipu-tipu, benar di rumah sakit sana itu. Rumah sakit itu dia bernama Elia, Nabi Elia itu dia terangkat hidup-hidup. Jadi kalau Anda ke sana dengan hati, walaupun rumah sakit Pemda dan pelayanannya maksimal, tapi ke sana dengan iman dan berdoa kau sembuh pula. Tapi kau pergi dengan sungut-sungut kau tambah sakit. Ya. Saya kasih tahu. Jadi ke sana dengan hati, sakit, keluarga berdoa. Tidak lama kau di emergensi saya pulang. Oke itu. Pada kesempatan ini tenaga kontrak yang sudah lulus PNS yang urus berkas-berkas, kamu ke sana ya. Jangan nyebut-nyebut. 34 belokan yang di Bembab dia menanti Anda. Jika Anda melaluinya dengan senyum, hati-hati dan menikmati alam dari Gunung Bembab sampai turun sebelah dengan berpandangan ke depan. Begitu urus berkas, jangan alkohol masuk sampai di sana ditanya, ya saya kena narkoba, saya sudah minum duluan, baru saya datang lulus insar Yakoba ya. Nah, ya. Begitu sekali lagi. Demikian beberapa hal yang saya ingatkan. Ada yang sudah step up belum? Oh belum ya. Begitu. Sekali lagi terima kasih. Selamat bekerja mengakhiri minggu ini dan kita akan nanti masuk ke Senin minggu kerja yang baru. Tentunya kita akan libatkan diri dalam kegiatan keagamaan yang tadi saya bilang. Pak Asdun 1 yang MTQ tanggal berapa? Bulan berapa itu? Mudah-mudahan saya sudah masa jabatan selesai. Berapa? 6 bulan lagi. Bulan Juni. Alhamdulillah saya sudah selesai. Biar aman saya. Ya. Baik. Demikian yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya, jika dalam arahan umum ada kata-kata kalimat yang kurang berkenan, saya mohon dimaafkan. Tetapi itulah yang mau saya sampaikan bagi kita semua di mengakhiri pekan minggu ini dalam bekerja di hari Jumat ini. Untuk itu kiranya Tuhan menyertai dan menolong kita. Selamat bekerja mengakhiri pekan minggu Januari minggu pertama ini dan akan berlanjut sama-sama bertemu hari Senin untuk kembali apel bersama di kantor Bupati ini.